Halo teman Nona, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Nah, kali ini aku akan membahas film yang cukup menarik yang berjudul Don't Breathe tahun 2016. Kenapa ini menarik? Karena ini film yang cukup sederhana, simpel, tapi dapat dibungkus dengan perspektif yang sangat menarik. Nah, bagi kalian pecinta horor trailer, ini cocok banget buat kalian daripada kalian lama-lama dan penasaran. Yuk, tonton filmnya, check it out. Awal film diperlihatkan seorang pria tua yang sedang menyeret sebuah jasad manusia di aspal. Di sekelilingnya terlihat lokasi seperti sebuah kompleks perumahan, dan pada adegan pembuka ini, saya berpikir bahwa ini film psikopat yang sadis dan kayaknya ini oke, lanjut. Berganti kepada 3 orang anak muda yang sedang mencuri di sebuah rumah, dan kisah ini akan berfokus pada mereka. Mereka adalah sekelompok remaja yang hidupnya kurang beruntung karena dimana tuntutan ekonomi menghimpit mereka semua, yang membuat mereka terpaksa harus melakukan tindak kriminal tersebut. Nah, ini dia Alex, seorang paham yang tentang teknologi dan sistem keamanan, juga seorang yang sedikit berakhlak daripada yang lainnya. Dan ini dia Manny, sang dalang pencurian, dan seperti namanya dia hanya tertarik dengan uang. Yang terakhir, Rocky, dia satu-satunya perempuan yang terpaksa ikut mencuri karena keluarganya yang berantakan. Manny adalah seorang berandalan dibandingkan yang lainnya. Dia mengajak Alex dan Rocky untuk merampok di sebuah rumah seorang veteran perang yang masih hidup sendirian. Menurut informasi yang ia dapatkan, rumahnya terletak di suatu perumahan yang dulu ada sebuah kejadian di mana anak dari veteran tersebut tertabrak mobil hingga tewas. Tiga korban memberikan uang damai sebesar $300.000 atau sekitar 4 miliar rupiah. Alex yang sejak awal punya prinsip untuk mencuri hanya maksimal $10.000 atau sekitar 100 juta, menolak untuk melakukannya karena uang sebesar itu pasti akan sangat berat sanksi. Nah, Alex dibujuk oleh Rocky dengan menjual nama adiknya Garcia. Alex pun menjadi simpati. Akhirnya Alex setuju. No matter how unfair they are. Mereka pun mulai mengintai lokasi dan target sasaran mereka. Dan benar saja, rumah veteran tersebut berada di perumahan sepi atau semacam kota mati yang sepi penduduk, dan tentu itu akan sangat mudah. Dan tiba-tiba ada seekor anjing yang menggonggong ke mobil mereka, dan ternyata itu adalah anjing dari kakek veteran perang tersebut. Dan kabar baiknya, ternyata si kakek adalah seorang tunanetra, dan tentu saja perampokan ini akan jauh lebih mudah. Singkat cerita, malam pun tiba, dan saatnya mereka beraksi. Pertama, untuk menjadi seorang pencuri rumah, mereka harus melumpuhkan tingkat keamanan 1, yaitu anjing kakek. Alex pun melemparkan sebuah daging yang sudah dicampur dengan zat kimia semacam obat tidur sehingga si anjing pingsan. Mereka berencana masuk dari pintu belakang, tapi karena pintu teralisnya sulit untuk dibobol, akhirnya Rocky memutuskan untuk naik lewat tangga sendirian. Saat dia membuka jendela, ternyata itu mengaktifkan alarm otomatis yang terpasang di rumah itu. Rocky harus dengan cepat mencari dan menonaktifkan alarm tersebut dengan device yang sudah dia bawa. Alarm pun ditemukan dan berhasil dinonaktifkan. Kemudian Rocky membuka pintu dari dalam. Manny dan Alex pun langsung masuk. Manny langsung masuk ke kamar si kakek yang ternyata ia sedang tertidur pulas. Namun kakek tersebut tiba-tiba bangun. Manny langsung mengeluarkan asap yang membuat pingsan, dan si kakek langsung tertidur pulas lagi. Manny yang menganggap semua sudah beres, langsung mencari di mana letak uang itu disimpan. Mereka pun melihat sebuah pintu yang terkunci dengan gembok. Itu berarti uangnya ada di dalam ruangan tersebut. Lalu Manny mulai mencoba membawa-bawanya dengan linggis, namun gemboknya terlalu kuat. Akhirnya Manny mengambil pistol yang ia bawa. Mengetahui hal tersebut, Alex merasa ini sudah di luar batas dan memutuskan untuk pergi membawa serta Rocky. Namun ternyata si Rocky menolak tanpa pikir panjang. Manny langsung menembakkan pistolnya. Alex pun langsung pergi dari sana sendirian. Saat pintu sudah terbuka, tiba-tiba si kakek sudah berada di depan pintu kamarnya. Seketika Manny dan Rocky terkejut. Si kakek bertanya, "Siapa itu?"
Maaf Pak, aku habis minum jadi mabok sampai sini. Aku habis mabok jadi sampai sini masuk ke rumah. Si kakek beranggapan bahwa hanya satu orang yang masuk ke dalam rumahnya. Namun tiba-tiba Alex menimbulkan suara yang menyebabkan kakek curiga. Si kakek menodongkan pistol ke sembarang arah. Dan kakek pun mengecek pintu yang tergembok. Saat diraba, akhirnya si kakek menyadari bahwa kunci gembok ruangannya itu lepas dan berarti rumahnya sedang dicuri. Mengetahui hal tersebut, Mani langsung menodongkan pistol ke si Abah. Tapi karena si Abah buta dan menganggap pistol tersebut hanya pistol mainan yang dijual 10 ribuan di depan sekolah, dia membuatnya pelan-pelan bergerak mendekati si Mani. Mani yang panik langsung menembakkan pistolnya ke atas. Pakai suara tembakan tersebut terdengar oleh Alex, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke dalam rumah si kakek. Dan terus mendekat, si Mani makin panik dan tiba-tiba si kakek berhasil mencekik leher Mani dan mengambil pistolnya. Hal tersebut membuat situasi semakin panik. Mampus kan? Makanya jangan pernah sepelekan orang tunanetra. Dan si kakek bertanya, kalian berapa orang? Mani pun menjawab, sendirian. Saya cuma sendiri. Lepasin saya, kakek. Dan saat itulah kakek menembak mulut Mani hingga ia tewas. Rocky yang melihat hal tersebut langsung ketakutan setengah mati, pelan-pelan berjalan mundur ke dalam ruangan pakaian dan bersembunyi di sana. Si kakek yang emosi kemudian memukul-mukul dinding. Si Alex yang tidak sengaja berpapasan dengan kakek dan hampir menabraknya. Abah tidak sengaja menemukan pecahan kaca di lantai kemudian memutuskan untuk menutupinya dengan papan. Si Alex yang menerima WA dari Rocky bahwa dia sedang bersembunyi di ruangan pakaian. Dan saat bersamaan, si kakek masuk ke dalam ruangan pakaian tersebut. Dan ternyata di sanalah berangkas yang ia simpan. Dan Abah pun membuka berangkasnya untuk memastikan uangnya masih aman atau tidak. Rocky yang berada di sana akhirnya mengetahui kode berangkas tersebut. Saat si kakek sudah keluar, Alex pun datang. Bukannya cepat pergi dari sana, justru kemudian Rocky memutuskan untuk mengambil uangnya. Setelah itu mereka akan keluar melalui pintu bawah tanah karena semua pintu pasti udah dikunci dari dalam oleh si kakek. Mereka pun akhirnya sampai di ruang bawah tanah. Di saat yang bersamaan, si kakek ternyata tidak sengaja menemukan 2 buah pasang sepatu di lantai. Itu berarti si kakek sudah mengetahui bahwa masih ada orang lain yang berada di sana. Si kakek langsung memeriksa berangkas. Habis uangnya lenyap tak tersisa, Rocky dan juga Alex yang berada di ruang bawah tanah masih mencari di mana letak pintu keluarnya dan mereka terkejut saat melihat seorang wanita yang terikat berada di sana. Si kakek yang mendengar lonceng yang terikat si wanita tersebut langsung menyadari bahwa para pencuri tersebut pasti sudah berada di ruang bawah tanah. Di saat bersamaan, Rocky dan Alex masih dibuat bingung. Kenapa wanita itu diikat? Saat menemukan sebuah koran, akhirnya mereka tahu bahwa wanita yang terikat tersebut adalah orang yang telah menabrak putri si kakek hingga tewas. Saat dilema antara pergi atau menyelamatkan si wanita tersebut, terdengar menuju ke sebuah pintu keluar setelah ditujukan oleh wanita tersebut. Saat pintu dibuka, sudah ada kakek di sana dengan menodongkan sebuah pistol ke arah mereka. Rocky berhasil selamat. Alex terkena tembakan di telinganya dan si wanita tersebut tewas tertembak di bagian wajahnya. Rocky dan Alex pun langsung bersembunyi. Kakek tersebut kemudian menghampiri si wanita dan menggendongnya. Kakek terlihat sedih dan histeris memanggil nama, "Bayiku, oh tidak, bayiku, tidak, bayiku." Rocky dan Alex langsung lari.
Rocky dan Alex pun akhirnya bisa keluar dari ruang bawah tanah. Kemudian Alex mengganjal pintunya dengan linggis. Tiba-tiba terlihat sudah ada si anjing kakek yang sedang anteng di ujung lorong. Alex dan Rocky pun langsung lari ke kamar atas, kemudian menahan pintunya dengan melemari. Tiba-tiba si kakek mencoba mendobrak masuk pintu kamar tersebut. Alex langsung menyuruh Rocky untuk pergi duluan melalui saluran udara, sedangkan dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melawan si kakek tersebut. Rocky pun pergi dan naasnya si anjing berhasil masuk dan Alex pun terlempar dari jendela. Alex yang ternyata masih hidup langsung dihampiri kakek. Kemudian terjadilah kelahian antara Alex dan kakek yang berakhir menewaskan si Alex. Rocky yang sebentar lagi sudah bisa keluar dari rumah tiba-tiba ditarik masuk ke dalam oleh kakek. Alex pun dicekik sampai pingsan dan dia tersadar sudah di dalam rumah tersebut dalam kondisi tarikat. Di situ kakek pun curhat bahwa di dalam perut wanita yang menabrak putrinya itu sudah ada bayinya si kakek, tapi dia tidak melakukan hubungan pelecehan tersebut kepada si wanita, melainkan dengan cara memasukkan spermanya secara manual ke dalam alat kelamin wanita tersebut sebagai pengganti putrinya yang sudah tewas. Namun sekarang semuanya sudah terlanjur karena si wanita sudah mati, dan itu berarti Rocky harus menggantikan posisi wanita tersebut. Dan kakek pun mengambil sperma dirinya yang sudah dibuka dalam tabung, lalu dia mencairkannya untuk dimasukkan ke dalam alat si Rocky. Di sisi lain ternyata Alex masih hidup dan hanya tertusuk di bagian samping perutnya. Alex kemudian bangun dan mengambil sebuah palu. Saat si kakek akan memasukkan spermanya, si Rocky tiba-tiba berada di belakangnya dan menghantam palu ke kakek tersebut. Hingga dirinya pingsan. Kakek sudah terikat di tempat tersebut. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana bersama uang yang mereka bawa. Kemudian saat akan keluar pintu, tiba-tiba si kakek ternyata sudah lepas dari ikatannya dan langsung menabrak Alex dan langsung menembak Alex. Kali ini Alex benar-benar sudah tewas. Saat itu juga Rocky langsung lari keluar dari rumah tersebut. Saat akan menaiki mobilnya, tiba-tiba kakek muncul dari belakang dan memukul kepala Rocky hingga tak sadarkan diri, dan inilah dia adegan yang ada di awal film tadi. Singkat cerita, Rocky pun kembali berada di rumah si kakek. Saat kakek lengah, Rocky mengambil alat punya Alex dan mengaktifkan alarm sekaligus memanggil polisi. Dan secara otomatis suara alarm tersebut ternyata membuat si kakek kelimpungan. Rocky tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Dia langsung memukul kepala kakek dengan linggis hingga kakek tersebut tersungkur. Kemudian Rocky mengambil tasnya yang berisi uang tersebut lalu pergi dari. Scene pun berpindah ke sebuah tempat makan di stasiun di mana ada Rocky dan adiknya. Di situ tidak sengaja Rocky melihat breaking news di TV yang memberitakan tentang seorang veteran yang rumahnya kerampokan. Ternyata kakek itu masih hidup. Buset, memang ya kalau di film itu penjahat pasti nyawanya itu ada 9. Ini udah kayak psikopat aja ya guys, nggak bisa mati, mungkin bayarannya lebih banyak. Lanjut di Don't Breathe 2, nanti kita akan bahas kalau like video ini lebih dari 100, aku akan bahas ikan hiu makan tomat, nasib kakek gini amat.